Selamat siang teman-teman. Mungkin pada pertemuan kali ini teman-teman akan belajar tentang cara membuka dan mengatur lebar sama tinggi dokumen atau besar dokumen, dan juga mengetahui jenis-jenis dokumen yang ada pada Adobe Illustrator. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang eh, mengenal apa? Pengenalan antarmuka terhadap aplikasi Adobe Illustrator. Selanjutnya kita akan belajar cara membuka dan juga mengetahui jenis-jenis dokumen pada aplikasi Adobe Illustrator. Nah, langsung aja kita klik pojok atas file dan klik new kayak biasa. Nah, pada muncul tampilan di sini kalian akan disuruh memilih ukuran artboard kalian. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu artboard, mungkin bisa lihat video sebelumnya. Nah, artboard atau dokumen sendiri, di sini kalian bisa disuruh memilih ukuran dari dokumen kalian. Nah, di sini aplikasi Adobe Illustrator sendiri udah menyediakan ukuran-ukuran yang sesuai dengan desain kalian nantinya. Misalnya kayak ukuran mobile, web, udah ada disediain preset ukuran dokumennya pada aplikasi Adobe Illustrator. Nah, kalian sendiri juga bisa mengcustom ukurannya di sebelah kanan ini, tampilan sebelah sini. Nah, di sini kalian bisa kayak klik preset details, ini mungkin judul ya. Nah, misalnya kalian pengen judulnya kayak pertemuan mengenal jenis-jenis, gini aja, jenis-jenis dokumen. Nah, ini spasi. Nah, di sini ada width-nya atau lebarnya, height-nya atau tingginya, di sini ada satuannya. Nah, satuannya sendiri ada poin, tikas, inci, milimeter, sentimeter, dan pixel sesuai kebutuhan kalian. Contohnya kayak misalnya nih, kalian mau buat ukurannya kayak A4 dokumennya. Nah, biasanya itu kan pakai sentimeter atau milimeter ya. Nah, kalau misalnya kayak di mobile sendiri kan biasanya pakai pixel ya. Nah, di sini ada jumlah artboardnya, ini orientasinya, atau kayak ada dua jenis orientasi yaitu landscape dan portrait. Nah, kalau portrait itu biasanya lebarnya lebih kecil daripada tingginya, sedangkan landscape itu lebih lebih besar eh, lebarnya daripada tingginya gitu. Jadi kalau kalian bisa milih orientasinya di sini. Nah, di sini kan kita pakai landscape aja yang melebar. Nah, ini artboard atau jenis dokumennya ada beberapa jenis. Nah, misalnya kita milih 4 nih. Nah, kita contohin ya, langsung bikin create. Nah, nah di sini ada 4 dokumen gitu. Nah, pada tampilan ini juga ada kayak, nah, bleed ini mungkin kayak lebih batasan agar mungkin desain kalian nanti nggak keluar atau gimana ya. Nanti bisa kita contohin. Nah, di sini ada advance optionnya kayak color mode-nya RGB color, roster effect, preview mode default, ada overprint, ada pixel. Nah, kita bisa more setting tadi kayak ini kayak namanya atau judulnya, profile-nya bisa ada nih, memilih jenis dokumennya secara melalui di sini jumlah artboardnya tadi. Nah, di sini ada kayak uh, jalur kertasnya ya. Kalau misalnya contoh nih, misalnya number or album 4. Nah, di sini kalian bisa ngatur nih, misalnya nanti 4 kolomnya ada 2, berarti nanti 2 di atas, 2 di bawah gitu misalnya. Misalnya nih 5 deh biar lebih ngerti. Misalnya nih ada nanti 3 di atas, 2 di bawah gitu. Ini bisa kan atur kolomnya misalnya 4, 5. Kalau kolomnya ada 5 berarti satu ke bawah ya. Kayak gitu. Nah, di sini ada spacing antara kertas 1 ke kertas 2. Nah, ini lebar dan tinggi. Nah, ini lebih advance settingnya ya. Nah, misalnya kita contohin nih, misalnya kalian pengen kolom 2, spacingnya misalnya 30. Nih artboardnya ada 5. Nah, contohnya bakal ini gitu. 1 2 3 4 5. Jadi kolomnya ada 3 tadi ya. Nah, udah.
Itu contoh lebih ke advanced settingnya. Nah, untuk yang tampilan seperti ini tadi, kita akan bahas jenis-jenis ukuran dokumen pada aplikasi Adobe Illustrator sendiri. Nah, di sini sudah disediakan ada beberapa jenis, ada mobile, web, print, film dan video, dan art and illustration. Nah, ini contoh yang mobilenya. Mungkin dari Adobe Illustrator sendiri dokumen presetnya udah disediain 14 ya. Ada iPhone X, iPhone 8, iPod Pro, dan Google Pixel dan sejenisnya. Nah, biasanya ini digunakan untuk desain kalian yang bakal dipublikasikan oleh perangkat mobile. Contohnya kayak ya kalian mungkin ngedesain ngedesain banner atau segala macam di aplikasi e-commerce e-commerce mobile ya, yang mobilenya bisa atau sejenisnya ya. Nah, yang web sendiri ini ukuran dokumen untuk desain web ya, desain misalnya kayak banner web, kayak misalnya kalian kayak buka aplikasi Shopee nih di web atau Tokopedia, nah biasanya ada banner-banner sponsor. Nah, ini mungkin bisa menggunakan ukuran pada yang web yang udah disediain Adobe Illustrator. Nah, contohnya nih, kita langsung contoh ini, kita lihat contohnya. Nah, contoh bannernya kayak gini misalnya gitu. Nah, yang untuk sponsor. Nah, balik lagi. Nah, di sini ada. Nah, jadi web itu tadi adalah dokumen web sendiri untuk desain yang dipublikasikan di web. Nah, ada print. Nah, ini biasanya untuk kalian cetak ya, kayak ukuran A4, ada legal, A3, B4, B5, tabloid dan sejenisnya. Nah, biasanya nih A4 tuh kan untuk desain poster juga bisa, desain kop surat juga bisa. Nah, contohnya mungkin kayak gini. Ntar kita buka contohnya. Ntar ya guys. Nah, ini misalnya kop suratnya, contoh kop suratnya. Nah, ada kayak gini. Ini kan pakai kertas ukuran A4 atau dokumen ukuran A4 atau legal. Kayaknya itu legal deh, lupa. Nah, yang itu untuk print tadi. Nah, ada juga film dan video. Di sini kalian mungkin ukuran untuk film dan video. Misalnya kayak title film, ending film, title closingan film juga bisa. Nah, di sini mungkin ada more setting ya kalau nggak salah untuk resolusi frame rate-nya kalau nggak salah, kalau menggunakan ukuran dari yang jenis file film dan video. Yang terakhir ada art and illusion. Nah, ini mirip-mirip sama print, ada kayak postcard juga, ada 4. Nah, ada poster. Kalau kalian ngedesain poster udah ada nih ukurannya yang disediain dari Adobe Illustrator ya teman-teman. Ada postcard juga dan banyak lagi gitu jenis-jenisnya. Nah, di sini kita pakai poster aja coba, ukurannya standar. Nah, setelah ini baru kita mencoba mengenali jenis-jenis dokumen yang bisa diedit nih di aplikasi Adobe Illustrator. Ada beberapa ya. Nah, contohnya ada 4 ya kalau nggak salah. Bentar deh. Salah kan? Nah, ada .aps, .svg, dan .pdf juga bisa, dan ada juga format file .ai nih. Ya. Nah, bentar. Kita paste dulu. Nah, ini kepanjangan dari file formatnya sendiri, ada nih. Ntar kita buka lagi. Nah, ada .aps atau encapsulation PostScript ya, yang sering digunakan untuk mencetak dokumen. Nah, file ini compatible ya untuk diedit dan dibuka di Adobe Illustrator. Nah, biasanya APS ini mungkin mirip-mirip sama .ai atau yang format file yang biasanya kita gunakan untuk AI.
merupakan dokumen resolusi tinggi ya, jadi kayak lebih sulit aja gitu kita sharing untuk biasa-biasa, untuk misalnya kayak sharing ke kayak daripada PDF gitu. Nah, ada yang kedua ada .svg. Nah, .svg ini scalable vector graphics yang biasanya digunakan untuk membuat grafis web. File ini juga dapat dibuka dan diedit di Adobe Illustrator. Nah, contoh .svg-nya ada, mungkin kita buka. Nah, ini saya gunakan kemarin untuk web saya. Nah, yang bagian ini nih, ini .svg nih. Nah, bentar kita refresh dulu biar lebih kelihatan. Nah, yang ini ya, itu tuh merupakan gambar dari contoh gambar format file .svg tadi. Di sini saya timpa pakai foto saya. Biasanya digunakan untuk web. Jadi kalau kalian buka itu nanti mungkin kebuka di web gitu. Bentar. Nah, yang ketiga ya, terakhir sih, ada .pdf. Nah, PDF ini merupakan file format portable dokumen. Nah, biasanya udah tidak awam lah sama PDF ya teman-teman kalian kalau misalnya kuliah dan segala macam. Yang merupakan untuk berbagi dokumen dengan cara yang mudah diakses. Nah, PDF sendiri ini lebih gampang ya untuk di-share, atau dokumen yang lebih compatible atau lebih gampang di-share karena resolusinya nggak terlalu, mungkin dokumennya juga nggak terlalu tinggi, bisa beberapa MB aja dibandingkan kayak format file .aps dan .ai ya. Nah, AI sendiri merupakan file berformat Adobe Illustrator yang dapat dibuka, tentu saja bisa dibuka dan diedit di program Adobe Illustrator ya, yang merupakan bawaan dari Adobe Illustrator sendiri. Nah, di sini .aps-nya gambar Photoshop karena saya lebih sering .aps-nya itu lebih saya buka di Photoshop. Jadi kayak ya dari sininya jadi gambar Photoshop. Nah, itu tadi format file di Adobe Illustrator. Ada yang bisa dibuka dan diedit di Adobe Illustrator. Nah, ada 4 dan tadi kita udah belajar jenis-jenis ukuran yang sesuai desain. Intinya mungkin ya ukuran dan jenis Adobe Illustrator file format dokumen kalian itu sesuai dengan kebutuhan desain kalian. Contohnya kayak kalian pengen ngedesain tadi kayak vektor untuk web, bisa formatnya .svg nanti kalian ekspornya, atau nanti file format untuk vektor kalian bisa .adobe.ai formatnya, atau .aps sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Nah, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Saya akhiri, mohon maaf apabila saya ada salah kata. Bye bye.